Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada pembelajaran tematik kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Semuanya semangat ya untuk belajar hari ini. Kita mulai saja pembelajarannya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengalamanku sehari-hari. Buka buku tematiknya halaman 15. Nah, mari kita baca cerita tentang Dini dan teman-temannya. Dini senang bisa berbagi pengalaman kepada teman-temannya. Apakah kamu memiliki pengalaman, Dang? Tanya Dini. Jelas ada dong, jawab Dadang. Dadang mulai bercerita saat mengajari adiknya naik sepeda. Usai mendengarkan cerita Dadang, Rio mengajak Siti dan Dini membuat minuman. Ayo Siti dan Dini, temani aku ke dapur, ajak Rio. Mau apa kita ke dapur, Rio? Tanya Dini. Bantu aku membuat minuman, jawab Rio. Pasti kalian haus kan? Tanya Rio. Iya, jawab Dadang. Oh, begitu. Baiklah, kata Siti. Nah, anak-anak semuanya pasti juga punya dong pengalaman bermain dengan teman-teman di rumah. Ya. Sekarang kita lanjut ke halaman 16. Ayo, lengkapi teks percakapan Dito dan Dina berikut. Gunakan kalimat ajakan yang tepat. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Dito dan Dina. Kita akan melengkapi dialog ini dengan menggunakan kalimat ajakan. Yuk, kita baca bersama-sama. Dito, besok kamu ada acara? Dina, tidak, memangnya kenapa? Dito, besok olahraga bersama. Olahraga membuat tubuh kita sehat. Nah, kira-kira kalimat ajakannya menjadi apa ya? Ayo besok olahraga bersama. Nah, kemudian Dina menjawab tapi olahraganya apa? Nah, kira-kira untuk menjawab ajakan Dito, Dina menjawab apa? Dina menjawab, yuk, tapi olahraganya apa? Lari pagi aja. Baiklah, aku setuju. Terus Dito bilang ke Dina, ajak yang lain juga. Nah, kira-kira kalimat ajakan yang benar menjadi apa ya, anak-anak? Ayo, ajak yang lain juga. Nah, kemudian Dina menjawab, biar lebih seru. Di sini diberi kata, yuk. Yuk, biar lebih seru. Nah, anak-anak, diingat ya, untuk kalimat ajakan, kalian menggunakan kata ayo, yuk, dan mari. Kita lanjutkan ke halaman 19. Nah, ini masih tentang Rio, Dadang, Dini, dan Siti. Nah, kita baca ya cerita yang ada di sini. Rio dan Cencen menerima ajakan Dadang. Mereka akan bermain kelereng. Kalau kalian main kelereng, kita main apa dong? Tanya Siti. Iya ya, ucap Dadang. Ya sudah, kita main gobak sodor aja supaya bisa main sama-sama, usul Rio dengan semangat. Oke, aku setuju, ucap Siti. Mereka pun berjalan menuju halaman rumah. Di halaman rumah Rio terdapat pohon jambu, buahnya sangat banyak. Kak Doni sedang memetik jambu itu, lalu ia memasukkannya ke dalam keranjang. Rio dan teman-temannya diminta menghitungnya. Nah, ini anak-anak, ketika Rio dan teman-temannya bermain, kakaknya Rio yaitu Kak Doni itu sedang memetik jambu. Nah, ini tugas anak-anak adalah menghitung buah jambu yang dipetik oleh Kak Doni. Nih, di halaman 20. Nanti anak-anak halaman 20 silahkan dihitung, kemudian tulis lambang bilangan sesuai gambar. Baiklah, jika sudah, kita lanjut
ke halaman 21. Nah, tadi kan Rio dan teman-temannya mau bermain gobak sodor. Nah, kita baca ceritanya. Rio menggambar batas lapangan untuk bermain gobak sodor. Lapangan gobak sodor berupa bidang segi 4. Tidak jauh di tempat bermain, mereka melihat Kak Doni bermain bola. Bentuk bola adalah bulat. Nah, anak-anak, jika kalian perhatikan, ini ya, lapangan yang dibuat untuk bermain gobak sodor, Rio membentuk sebuah bidang berbentuk segi 4. Nih, perhatikan. Ini bentuk segi 4. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bidang. Di lingkungan sekitar kita, ya kita menemukan ada banyak benda dalam berbagai bentuk. Ya kan anak-anak? Nah, yang pertama ada bangun datar. Nih, ada gambar bangun datar di sini anak-anak. Sudah tahu ya namanya? Yang pertama apa ini namanya? Segi 4. Yang kedua, namanya bangun apa? Segi 3. Yang ketiga, bangun apa anak-anak? Lingkaran. Nah, sekarang coba contoh benda yang berbentuk bangun datar. Apa aja anak-anak, ada yang tahu nggak? Segi 4 apa misalnya? Misalnya ini, buku komik, atau majalah, atau buku cerita. Kemudian segi 3, contohnya apa? Sepotong pizza. Nih, jadi sepotong pizza itu berbentuk segi 3. Kalau lingkaran, apa yang bentuknya lingkaran anak-anak? Nih, contohnya piring. Kemudian ada koin. Uang, koin. Nah, itu berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya yang kedua ada bangun ruang. Nah, bangun ruang tuh ada apa aja? Nih, gambarnya ada di sini. Yang pertama, ada yang tahu namanya bangun apa ini? Balok. Yang kedua, apa namanya anak-anak? Kubus. Ya. Balok itu berbentuknya panjang, melebar, sedangkan kubus berbentuk segi 4 sisinya. Kemudian bangun yang ketiga, namanya apa? Tabung. Ini namanya tabung. Kemudian bangun yang keempat, ini namanya bola atau bulat. Nah, ini nama-nama bangun ruang ya anak-anak. Nah, sekarang contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Kira-kira apa aja ya? Kalau balok contohnya apa kira-kira? Ini tempat pensil. Ini berbentuk balok. Kalau yang kedua kubus. Kira-kira apa yang berbentuk kubus ya? Nih, kardus. Ini berbentuk kubus. Kemudian kalau tabung, botol minum. Nih, botol minum berbentuk tabung. Kemudian kalau bola atau bulat, contohnya apa? Contohnya bola. Begitu ya. Ini contoh-contoh benda yang berbentuk bangun ruang. Anak sudah bisa dipahami ya contoh-contoh bendanya. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 22 dan 23. Di situ ada, mari berlatih. Ayo tentukan jenis bidang pada benda-benda berikut ini. Nih, kalian tuliskan nama bentuk pada benda-benda ini di halaman 22 dan 23. Setelah itu, kalian buka lagi di halaman 23 yang di bawah, itu perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, itu ada kelereng, tempat pensil, gelas, kotak hadiah, kaleng susu, dadu, kotak tisu, bola kasti, dan lemari. Nah, nanti kalian tuliskan bentuk benda-bendanya pada tabel di halaman 24. Nih, tabelnya seperti ini. Jadi, di situ ada bentuk bendanya bola, tabung, balok, dan kubus. Nah, nanti kalian tuliskan pada kolom yang sesuai. Contoh, nomor 1, bola kasti. Itu masuknya ke bentuk bola.
Kemudian gelas berbentuk tabung, kotak tisu berbentuk balok, dadu berbentuk kubus. Nah, nanti kalian lengkapi tabel yang ada di sini. Nah, baiklah anak-anak, belajarannya pada hari ini sampai halaman 24 dulu. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Good job for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.